Bab 1581 Memenangkan hati rakyat. Paman ketiga, apakah menurutmu Zhang Tai akan baik-baik saja atau tidak? Zhang Tai tidak kasar. Dia akan baik-baik saja. Berkat kehati-hatiannya, jika tidak, mansion Tuan Guangnan akan menderita kerugian besar. Di atas Gunung Central Pillar, kumpulan orang pertama termasuk Bai Suxian dan Celestial Treasure Flame yang telah keluar dari Dongtian tadi malam hanya menunggu di sana untuk Zhang Tai. Malam itu singkat. Adapun ksatria, satu malam akan menghilang dalam sepersekian detik jika mereka memasuki kultivasi terpencil. Mereka sedang menunggu Zhang Tai karena mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi di dalam setelah keberangkatan mereka. Karena mereka keluar dari ruang bawah tanah tadi malam, tidak ada orang lain yang keluar di sana. Ketika matahari yang berapi-api menunjukkan dirinya di atas cakrawala, mengusir kegelapan, itu membawa sinar matahari dan vitalitas ke pegunungan yang megah dan hutan lebat. Bai Suxian secara bertahap menjadi gelisah. Yang lain mungkin merasa bahwa Zhang Tai bisa melindungi dirinya sendiri turun di sana, namun hanya Bai Suxian yang jelas bahwa Zhang Tai selemah paus yang terdampar di dalam kawanan dan bahkan mungkin tidak berurusan dengan ksatria bumi biasa. Bagaimana mungkin orang yang begitu lemah menghadapi satu ksatria tingkat bijak dan dua ular perusak yang mengerikan? Zhang Tai selalu mendapat nikmat dari Lord. Jangan khawatir. Dia akan mengatasi masalah. Immortal Deyang membelai janggutnya saat dia menghibur Bai Suxian setelah memperhatikan tatapan cemasnya. Jika itu diceritakan oleh orang lain, Bai Suxian paling akan menganggapnya sebagai penghiburan. Namun, itu diceritakan oleh Immortal Deyang, seorang elder surga sekte, yang akan sangat andal. Di seluruh negeri, semua orang tahu bahwa Heaven's Fortune Sect selalu dapat memprediksi hal-hal yang tidak diketahui. Kata-kata dari sesepuh Heaven's Fortune Secte pasti dapat diandalkan. Semoga saja. Bai Suxian melirik sekilas pada Immortal Deyang saat dia memulihkan ketenangannya dan terpaku pada pintu keluar di bawah Gunung Central Pillar lagi. Setelah mendengar kata-kata Immortal Deyang, Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building bertukar pandang satu sama lain seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Kehebatan Heaven's Fortune Sekte bisa dilihat dari acara ini. Dibandingkan dengan sekte-sekte top lainnya, surga sekte keberuntungan tampaknya telah lama mengetahui bahaya di Dongtian Sekte Gurun Besar di Gunung Central Pillar. Oleh karena itu, mereka hanya menugaskan satu elder yang rukun dengan Zhang Tai. Dalam seluruh proses, Heaven's Fortune Sekte tidak menderita kerugian. Sebaliknya, Sekte Fantasi Taiyi, Heaven's Holding Pavilion, dan Qionglo Pavilion menderita kerugian besar. Surga Fortune Sekte pasti penuh dengan rubah licik. Aku sudah lama mendengar bahwa Heaven's Fortune Rank memiliki segudang fungsi luar biasa sebagai langka di zaman purba. Ini bisa digunakan untuk memprediksi yang tidak diketahui dalam kekacauan. Aku bertanya-tanya apakah Heaven's Fortune Sekte meramalkan kekayaan Zhang Tai di masa depan menggunakan Heaven's Fortune Rank? Surgawi-surgawi meminta Immortal Deyang diam-diam dengan pertempuran Qi. Hahaha, Heaven's Fortune Rank memang langka di zaman purbakala. Namun, fungsinya dibesar-besarkan. Yang disebut hukum kekayaan, dalam analisis terakhir, adalah bahwa anjing yang beruntung akan selalu disukai oleh Lord. Di tepi sungai Weishui, bahkan guntur nirwana dapat membunuh Zhang Tai, dia juga menyelamatkan ratusan juta orang saja. Kebaikan tidak mengenal batas. Lord akan selalu memberikan bantuan kepada orang-orang seperti itu, daripada membiarkannya mati di sana. Immortal Deyang menjawab dengan Battle Qi juga.
Celestial Treasure Flame melirik Immortal Deyang sambil mengangguk dalam diam. Kata-kata Immortal Deyang bisa menipu ksatria biasa. Namun, sebagai wakil kepala Demon Skill Valley, Celestial Treasure Flame telah melihat dunia. Dia tahu bahwa Immortal Deyang hanya asal saja. Seseorang di sana. Celestial Wood Building yang telah memfokuskan matanya pada pintu keluar tiba-tiba membuka mulutnya dengan erat setelah jawaban Immortal Deyang. Setelah itu, sebuah bayangan melintas ke langit dengan kecepatan 10 kali lipat suara. Tentu saja, itu Yun Zongxi. Hanya setelah melemparkan pandangan diam pada mereka, Yun Zongxi telah menyembunyikan tubuhnya. Dengan beberapa kilatan lagi, dia menghilang di depan mereka. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Yun Zongxi, hati Bai Suxian berdetak kencang. Namun, pada saat ini, dia menerima pesan Zhang Tai oleh cincin komunikasinya yang penginderaan jauh. Setelah membaca pesan Zhang Tai, Bai Suxian saya ekspresi tegang langsung lega ketika dia menghela napas dalam-dalam dan mengungkapkan senyum, memberitahu yang lain saat ini. Zhang Tai berkata dia akan segera kembali. Hanya setelah beberapa saat, Zhang Tai muncul di pintu keluar di sana saat dia perlahan naik dari sana. Adegan mengejutkan semua orang saat ini karena Zhang Tai diikuti oleh lebih dari 10.000 ksatria yang lebat. Meskipun Zhang Tai tidak terbang cepat, tidak ada ksatria lain yang berani melampauinya. Bahkan para ksatria bayangan di antara mereka terbang setelah Zhang Tai secara alami juga. Itu benar-benar seperti bagaimana seorang bos di dunia sekuler memimpin gengnya berduel dengan lawan-lawannya. Pembentukan lebih dari 10.000 ksatria relatif rapi sedangkan medan ki dan rasa penindasan tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Mereka harus mengakui bahwa formasi seperti itu dapat menyapu 6 sekte top lainnya. Setelah naik ke langit, Zhang Tai berhenti, diikuti oleh lebih dari 10.000 ksatria. Di langit, Zhang Tai menangkupkan tangan ke arah para ksatria saat dia berkata dengan keras, itu ditakdirkan bagi kita untuk bertemu satu sama lain di Dongtian Great Wilderness Sekte hari ini. Mari kita mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Di masa depan, jika Anda bebas, Anda bisa datang ke Iron Dragon Sect untuk minum dengan saya di Provinsi Yuzhou ketika kita bisa berbicara tentang apa yang terjadi hari ini. Terus terang. Di masa depan, jika Abadi membutuhkan bantuan saya, Immortal Ethereal Su Tiange pasti akan memberi Anda bantuan. Meskipun ada bahaya, jika saya menolak, Immortal bisa langsung memenggal saya. Seorang ksatria bayangan berambut biru terbang dekat setelah Zhang Tai. Setelah menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dengan sungguh-sungguh, dia terbang ke arah timur. Seluruh sekte Kilian menghargai Immortal Qianji atas rahmatmu. Ksatria bayangan lain terbang dengan beberapa ksatria saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Tai. Di masa depan, jika Abadi membutuhkan bantuan saya, Anda hanya perlu seseorang datang untukku dengan token ini. Saat melihat token itu, Kilian Sect secara keseluruhan akan bekerja untukmu bahkan dengan risiko binasa. Setelah ksatria bayangan memberi tanda pada Zhang Tai, timnya membungkuk ke arah Zhang Tai lagi sebelum terbang pergi. Segenggam penuh ksatria mengelilingi Zhang Tai dengan tergesa-gesa saat mereka semua berterima kasih padanya. Bai Suxian, Bai Runshan dan Celestial Treasure Flame mengungkapkan pandangan bingung satu sama lain ketika mereka bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Zhang Tai di dalam Dongtian sehingga semua ksatria dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sini untuk menyampaikan terima kasih kepadanya. Namun, pada saat ini, Zhang Tai menghargai Su Tiange Ethereal Abadi yang pergi dari sini setelahnya.
Saat melihatnya, Zhang Tai tahu bahwa dia aneh. Namun, pria ini menciptakan awal yang baik untuknya hari ini. Bab 1582 Penjelasan Zhang Tai. Sebelum pergi dari sana, sekelompok ksatria datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Tai dengan sungguh-sungguh. Banyak dari mereka bahkan meninggalkan tanda padanya. Mereka membutuhkan hampir setengah jam untuk menyelesaikan perpisahan mereka sepenuhnya karena mereka semua kembali ke markas mereka sendiri, membuat ruang di atas gunung sentral pilar tenang. Apa yang terjadi tadi? Bai Suxian bertanya saat dia terbang menuju Zhang Tai dengan yang lain yang telah menunggu Zhang Tai. Zhang Tai mengungkapkan senyum ketika dia menyingkirkan token terakhir, termasuk pisau emas kecil yang halus, sempoa kristal, hiasan pinggang tembaga merah dengan 8 diagram di atasnya. Gigi merah dari binatang yang tidak dikenal, yang masing-masing ditinggalkan oleh kepala sekte Golden Knife di Provinsi Yunzhou, seorang ksatria bumi independen bernama Shen Xuanzi. Kepala klan Liu di Provinsi Anzhou dan kepala suku barbar di Gunung Fury Cloud, perbatasan selatan. Zhang Tai menerima lebih dari 200 hadiah, termasuk token dan cincin komunikasi penginderaan jarak jauh. Sedangkan yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam peralatan teleportasi ruang angkasa yang portabel. Dibandingkan dengan begitu banyak hadiah, persahabatan antara Zhang Tai dan begitu banyak ksatria mungkin merupakan pencapaian terbesarnya. Tentu saja, begitu banyak ksatria menghargai dia karena Zhang Tai memang menyelamatkan nyawa mereka saat ini, terlebih lagi. Kedudukan moral Zhang Tai dan berbagai gosip membuatnya mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para ksatria ini. Semua ksatria tahu bahwa meskipun mereka memberikan token mereka kepada Immortal Qianji, mengingat kedudukan moralnya, Zhang Tai tidak akan pernah meminta mereka untuk melakukan hal-hal jahat atau membiarkan mereka mati untuknya. Selain itu, jika mereka mengatasinya dengan baik dan bisa berkenalan dengan Immortal Qianji, mereka akan mendapatkan manfaat besar dari itu karena Zhang Tai juga bisa menjadi aset mereka. Qianji abadi yang terkenal di dunia, dominator divine yang kuat, penemu minyak yang berapi-api dan obat serbaguna, yang bahkan diikat oleh pangeran kerajaan. Siapa yang akan menolak kesempatan langka untuk berkenalan dengan orang seperti itu? Bahkan ksatria barbar di perbatasan selatan tahu pentingnya Zhang Tai. Belum lagi ksatria Hua di negara Taixia. Moral berdiri seperti uang yang Anda setorkan di bank. Ketika Anda tidak menariknya, perasaan Anda akan sia-sia tidak peduli berapa banyak itu. Orang-orang dengan moral yang buruk tidak dapat diidentifikasi dari mereka yang memiliki moral yang baik. Mereka juga tidak bisa mendatangkan terlalu banyak keuntungan kepada Anda. Namun, ketika Anda mendepositkan begitu banyak uang di bank sehingga bahkan jika Anda tidak menunjukkan buku deposito Anda kepada publik, mereka sudah tahu bahwa orang-orang asing itu akan mengubah sikap mereka tentang dirimu. Setelah mengubah cukup banyak orang, kamu akan dapat melakukan pekerjaan besar. Itu disebut bonus moral standing. Zhang Tai memberitahu Bai Suxian sambil tersenyum. Ketika menemukan yang lain masih bingung tentang itu, Zhang Tai tersenyum ketika dia memegang tangan Bai Suxian sedikit, melanjutkan, aku memenangkan taruhan dengan ksatria tingkat bijak tadi. Sekarang, seluruh Dongtian Sekte Rimba Belantara Besar menjadi milikku. Ngomong-ngomong, aku menyelamatkan begitu banyak ksatria. Apa? Celestial Treasure Flame, Bai Runshan dan Celestial Wood Building secara luas membuka mata mereka pada saat yang sama. Apa? Dongtian ini milikmu? Bai Runshan bertanya dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ya. Ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakannya.
Karena kamu sudah lama menunggu di sini, mari kita kembali ke Airboat dulu. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Celestial Tracer Flame dan yang lainnya mencoba untuk tenang saat mereka mengangguk. Bagus. Ah, apa ini? Kamu punya gelang yang bagus. Itu terbuat dari 2 ular. Bai Suxian langsung menyadari hiasan aneh di pergelangan tangan kiri Zhang Tai. Setelah menonton dengan hati-hati, Bai Suxian ragu, tapi mengapa aku merasa itu mirip dengan 2 ular yang kita lihat di bawah tanah? Namun, keduanya memiliki 2 tanduk kecil di kepala mereka. Ekor mereka terlihat sedikit berbeda juga. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, semua yang lain terpaku pada gelang itu karena penasaran. Ayo kita bicarakan kembali di Airboat. Zhang Tai tersenyum ketika dia menggenggam tangan Bai Suxian dan terbang menuju perahu udara di kejauhan, diikuti oleh semua yang lainnya. Bai Suxian masih belum menemukan pemulihan lengkap Zhang Tai karena dia masih menyuntikkan energi spiritualnya ke tubuh Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tidak menghentikannya saat ini. Apa yang terjadi di Dongtian Great Wilderness Sekte benar-benar lelucon untuk Zhang Tai. Namun, melalui lelucon ini, Zhang Tai mendapatkan lebih banyak prestasi daripada yang bisa dia bayangkan. Kapan dia sedang terbang menuju kapal udara, Zhang Tai akhirnya menemukan alasan mengapa ada begitu banyak pembohong di dunia ini. Karena terkadang satu pertunjukan bisa mendatangkan pembohong terlalu banyak keuntungan, yang bahkan lebih berguna daripada membunuh 100 ksatria iblis. Sebenarnya, sesekali merasa senang bertindak sebagai pembohong. Zhang Tai bergumam. 3 jam kemudian, di ruang tunggu perahu, Zhang Tai menyelesaikan ceritanya tentang apa yang terjadi di sana ketika mereka menikmati teh. Tentu saja, Zhang Tai tidak mengatakan bahwa dia sudah menjadi kepala sekte wilderness besar, dia juga tidak mengatakan bahwa krisis ini hanya kinerja antara Yun Zongxi dan dia sejak awal. Dia mengatakan apa yang dialami dan disaksikan para ksatria lain di sisi buruknya. Baik Bai Runshan dan Immortal Deyang yakin bahwa Zhang Tai bisa memenangkan taruhan ini karena mantan eksploitasi militer Zhang Tai dan kemampuannya sebagai dominator divine. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Zhang Tai Immortal Qianji. Mengingat kemampuan Zhang Tai, dia mungkin bisa selamat dari pengepungan 1 ksatria tingkat bijak dan 2 boa tingkat ksatria surgawi. Selama bertahun-tahun ini, kejutan bahkan kejutan yang telah dibawa Zhang Tai kepada mereka telah lama memungkinkan orang-orang yang sudah dikenalnya untuk bergantung secara membuta dan mempercayainya seolah-olah Zhang Tai itu maha kuasa. Segera setelah pidato Zhang Tai, Bai Suxian bertepuk tangan saat dia berkata dengan ramah, Aku akhirnya mengerti mengapa Yun Zongxi terlihat sangat buruk ketika dia terbang keluar dari pintu keluar. Hanya setelah melirik kami, dia terbang. Ternyata dia kalah taruhan dan merasa malu pamer. Bab 1583 Menara Waktu Kelas 1. Ahem, tidak persis benar. Tidak peduli apa, taruhan antara Yun Zongxi dan aku ini tidak ditentukan oleh duel. Selain itu, aku mengaguminya karena dia, sebagai satu-satunya ksatria tingkat bijak dari Great Wilderness Sect, tidak pergi kembali pada kata-katanya setelah kalah taruhan. Zhang Tai menjawab dengan tatapan serius. Apakah kedua ular itu juga milikmu? Bai Suxian menempel di pergelangan tangan Zhang Tai lagi karena penasaran. Kanan, mereka terlihat jauh lebih kecil. Aku juga tidak tahu apa mereka. Mereka mungkin spesies dari zaman purba. Kemampuan mereka di luar imajinasi. Bisakah aku menyentuh mereka? Tunggu, aku akan membangunkan mereka. Bukankah ini berbahaya? Tidak apa-apa.
Mereka sudah mengidentifikasi saya sebagai pemilik mereka. Ini aman. Saat Zhang Tai menjawab, dia menjalankan energi spiritualnya untuk membangunkan mereka. Di bawah tatapan ingin tahu dari yang lain, kedua ular perlahan-lahan bergerak ketika mereka melihat ke atas dan membagi lidah mereka. Setelah menjilati pergelangan tangan Zhang Tai 2 kali, mereka melepaskan pergelangan tangannya sebelum berputar di sekelilingnya. Saat kedua ular itu bergerak, semua yang lain di ruangan itu menjadi intens sekaligus termasuk Celestial Treasure Flame dan Celestial Wood Building ketika mereka semua membuka mata mereka dan memperhatikan kedua ular itu dan bersiap untuk memberikan pertempuran perlindungan ki mereka kapan saja kecuali Bai Suxian. Ketika mereka melihat kedua ular itu mengubah seorang ksatria surgawi menjadi abu dalam sepersekian detik, tidak satu pun dari mereka yang kuat. Mereka lebih seperti 2 pembunuh tingkat ksatria surgawi yang menakutkan daripada 2 ular. Ah, siapa nama mereka? Bai Suxian tampaknya benar-benar lupa tentang kinerja mengerikan mereka saat dia bertanya dengan mata berbinar. Adapun Bai Suxian, selama Zhang Tai mengatakan kedua ular itu aman, Bai Suxian sangat yakin bahwa mereka aman. Selain itu, kedua ular itu terlihat sangat imut pada saat ini. Bai Suxian bahkan mengulurkan tangannya untuk menyentuh mereka. Hati-hati, Bai Runshan buru-buru memperingatkan Bai Suxian. Menurut pendapat Bai Runshan, selama 2 ular itu di luar kendali dan menggigit Bai Suxian, Bai Suxian akan kehilangan nyawanya dalam sepersekian detik. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mencari bantuan. Bai Runshan tidak ingin melihat keadaan darurat seperti itu. Tidak apa-apa, Bai Suxian berkata sambil menyentuh ular emas itu. Ular emas tidak menghindar, sebagai gantinya, itu terbang di sekitar pergelangan tangan Bai Suxian untuk lingkaran. Bai Runshan sangat khawatir di satu sisi. Namun, setelah menemukan bahwa Zhang Tai setenang biasanya, Bai Runshan menjadi sedikit diyakinkan. Ih, mereka terasa sedingin logam asli. Bai Suxian berseru senang ketika dia menyentuh yang perak itu, berkata, begitu juga yang ini. Apakah mereka punya nama mereka? Ketika Zhang Tai ingin mengatakan bahwa mereka disebut bijak emas dan bijak perak, dia menelan kembali kata-katanya saat dia menjawab. Aku belum bertanya kepada Yun Zongxi tentang nama mereka. Biarkan saya beri nama. Bai Suxian telah menamai mereka sebelum Zhang Tai mengangguk. Yang emas ini adalah Kaya, yang perak adalah Felicity. Bagaimana dengan itu? Kedua ular itu tampaknya mengerti kata-katanya saat mereka memutar di udara dengan tidak menyenangkan. Nama sekuler seperti itu sama dengan nama anjing peliharaan di rumah rakyat jelata tidak pernah bisa menyamai nama bijak emas dan bijak perak. Menemukan bahwa Bai Suxian bahagia, Zhang Tai mengangguk, sebut saja yang emas ini Kaya, dan yang perak Felicity. Hubi, kamu sangat baik. Bai Suxian melirik Zhang Tai. Melihat mereka duduk dengan serius dan intens, Zhang Tai meminta kedua ular itu kembali ke pergelangan tangannya dalam bentuk gelang aneh. Setelah 2 pembunuh tingkat ksatria surgawi diam, semua yang lain akhirnya menghela nafas. Sekarang Dongtian sudah menjadi milikmu. Apa yang kamu rencanakan dengan itu? De yang abadi bertanya. Zhang Tai tersenyum kepada mereka sebelum berkata, Dongtian memiliki 7 lantai dan berisi 28 menara waktu. Selain yang di lantai pertama, semua 27 menara waktu dapat digunakan kapan saja. Selain itu, setiap menara waktu bisa membeku 20 tahun. 20 tahun. Tidak terlalu lama, Immortal Deyang berkomentar ketika dia mengangguk dengan tenang. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan energi,
menara waktu ini adalah yang biasa. Namun bermanfaat mengingat jumlahnya. Aku belum menyelesaikan kata-kataku. Zhang Tai tersenyum, meskipun mereka hanya bisa membekukan 20 tahun. Hanya perlu 10 tahun untuk memulihkan energi mereka. Apa? Mereka bisa memulihkan energi mereka hanya dalam 10 tahun? Immortal De Yang bertanya dengan heran. Pada saat yang sama, Celestial Wood Building, Celestial Tracer Flame dan Bai Runshan terkejut karena mereka semua melihat Zhang Tai karena penasaran. Zhang Tai mengangguk dengan tenang saat dia menjawab, bagus. Kelas 1, kelas 1. Mereka adalah menara kelas 1 waktu. Celestial Wood Building menghela nafas dengan perasaan, menambahkan. Rasio antara waktu yang mereka dapat membeku dan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan energi mereka adalah 2:1. Menara waktu seperti itu jarang terjadi. Zhang Tai cukup setuju dengan Celestial Wood Building. Karena menara waktu pertama, yang ia masuki, membutuhkan 60 tahun untuk memulihkan energinya sementara rasionya adalah 1:4. Mengingat standar kualitas menara waktu pertama yang ia masukkan hanyalah menara yang lebih rendah. Rasio 1:1 adalah ambang kritis, setelah melampaui yang mana, menara waktu akan sangat berharga. Seperti wanita, senjata, batu permata, obat-obatan dan berbagai benda rahasia, meskipun semua menara waktu itu berharga, mereka juga dibagi ke dalam kelas-kelas. Menara waktu di Dongtian Great Wilderness Sect semuanya kelas 1. Bab 1584 Berbagi prestasi. Standar paling penting untuk mengakses nilai menara waktu adalah efisiensinya persatuan waktu. Membandingkan menara waktu yang diakses Zhang Tai di Y subkontinen dengan menara waktu saat ini di Dongtian Great Wilderness Sect. Yang pertama dapat digunakan selama 15 tahun per waktu sedangkan yang kedua dapat digunakan selama 20 tahun. Padahal, yang pertama membutuhkan 6 dekade untuk memulihkan energinya selama periode mana menara waktu di Dongtian Great Wilderness Sect dapat digunakan untuk 6 kali. Yaitu mereka dapat menyediakan 120 tahun untuk kultivasi, yang menunjukkan bahwa efisiensi yang terakhir 8 kali dari yang pertama. Tentu saja, yang terakhir lebih berharga. Namun demikian, ada 28 menara waktu yang sangat berharga di Dongtian Great Wilderness Sect. Bahkan Zhang Tai menjadi terdiam ketika dia berpikir bahwa sekte besar dengan sumber daya yang kaya akhirnya dibasmi oleh pasukan lain. Menyaksikan ekspresi indah yang lain, Zhang Tai melanjutkan setelah hening singkat, jika Anda tertarik pada menara waktu, kita bisa melakukan perdagangan. Dekat setelah kata-kata Zhang Tai, Celestial Tracer Flame, Celestial Wood Building, Bai Runshan dan Immortal De Yang menatap Zhang Tai dengan mata serakah. Adapun semua kultivator, terlepas dari begitu banyak sumber daya kultivasi di dunia ini termasuk kekayaan dan, yang paling diperhitungkan adalah waktu. Menara waktu adalah hal yang dapat menyediakan sumber daya kultivasi semacam itu. Oleh karena itu, nilai menara waktu menjadi jelas. Di seluruh negara Taixia, hampir tidak ada sekte yang memiliki menara waktu pribadi ingin menukar menara waktu mereka dengan yang lain. Tentu saja, orang-orang ini senang dengan rencana Zhang Tai. Bagaimana? Celestial Tracer Flame mengatakannya dengan mudah. Ini sangat sederhana. Untuk disewa, Zhang Tai melirik Immortal De Yang dan surgawi-surgawi sambil tersenyum sambil melanjutkan. Sekte seperti surga sekte keberuntungan dan lembah pembunuh iblis memiliki banyak murid. Aku percaya bahwa menara waktu Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki.
Baik elder maupun murid tidak dapat menggunakan menara waktu dengan bebas. Benar, lembah pembunuh iblis memiliki lebih dari 30 menara waktu. Namun, jadwal untuk menggunakannya selalu ramai. Murid biasa hampir tidak bisa mengakses menara waktu kecuali mereka memiliki bakat luar biasa. Ada juga persyaratan ketat bagi para elder untuk gunakan menara waktu. Bahkan aku tidak bisa menggunakannya kapanpun aku mau. Celestial Tracer Flame mengakui dengan jujur. Meskipun menara waktu sangat berharga untukmu, baik surga sekte Fortune dan Demon Skill Valley memiliki metode rahasia untuk berkultivasi ksatria. Tidak juga. Di Demon Skill Valley, metode rahasia untuk para ksatria berkultivasi diberikan melalui pencerahan jiwa. Kita tidak bisa menukar menara waktu dengan metode rahasia kita. Haha. Aku tidak meminta metode rahasia untuk para ksatria berkultivasi. Sebaliknya aku ingin lembah pembunuh iblis untuk kultivasi para ksatria, tepatnya. Aku ingin kamu membantu para petarung biasa untuk menerangi titik-titik bergelombang secepat mungkin. Zhang Tai tersenyum pada Celestial Tracer Flame sambil melanjutkan. Aku tahu bahwa semua sekte top di negara Taixia memiliki resep rahasia eksklusif mereka untuk membantu pejuang menerangi titik-titik gelombang mereka dengan cepat seperti pil pembentukan jiwa Tai. Sekte Fantasi Tai. Ketika aku memegang kepalaku upacara cakra berputar, Tai Fantasi Sekte memberiku 1. 000 pil Tai jiwa membangun. Adapun kultivator dengan bakat top, 1 pil Tai jiwa membangun bisa menyalakan 1 titik bergelombang. Yang biasa itu bisa menerangi 1 titik bergelombang dengan mengasimilasi 2 atau 3 jiwa Tai pil membangun. Saya percaya bahwa surga sekte keberuntungan dan iblis membunuh Valley memiliki jenis pil yang sama. Saya ingin menukar pil Anda dengan hak penggunaan menara waktu. Sebenarnya, pil ini adalah apa yang Iron Dragon Sect paling diinginkan. Bagaimana rencanamu untuk bertukar? Immortal Deyang membuka mulutnya dengan serius. Karena apa yang Zhang Tai bicarakan adalah sangat penting mengenai manfaat sekte, Immortal Deyang harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Itu tergantung pada efek konkret pilmu. Zhang Tai menjawab. Setelah pertimbangan singkat, Zhang Tai menambahkan, namun, mengingat efek pil pembentukan jiwa Tai untuk seorang pejuang dengan talenta terbaik. Saya ingin bertukar hak 20 tahun dari 1 menara waktu untuk 987 pil pembentuk jiwa Tai. 987 Tai Soul Building Pil atau pil dengan efek serupa dapat ditukar dengan hak penggunaan 2 dekade dari 1 menara waktu. Kondisi ini sudah sangat melimpah untuk lembah iblis Kill dan Heaven's Fortune Sect karena dihitung dalam hal menerangi semua titik gelombang pejuang dengan bakat top dari awal. Bahkan, ada beberapa murid dengan bakat tertinggi baik dalam sekte naga-naga atau sekte atas. Adapun Tai Fantasy Sekte, selama bertahun-tahun, seorang murid akan menghabiskan lebih dari 200 pil Tai Soul Building rata-rata dalam membiarkan semua poin melonjak dari nol. Selain menjadi anggota sekte-sekte top, Heaven's Fortune Sekte dan Demon Skill Valley memiliki kompetisi dan pertukaran bersama. Oleh karena itu, Immortal Deyang dan Celestial Tracer Flame sama-sama menyadari jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk menerangi semua titik gelombang dari 1 murid. Oleh karena itu, kedua orang sama-sama tahu bahwa mereka telah membuat kekayaan saat ini setelah mendengar kondisi Zhang Tai. Bahkan orang idiot pun akan setuju. Kalau tidak, setelah kembali ke sekte mereka sendiri, mereka akan tenggelam oleh air liur. Di Demon Skill Valley, kami menggunakan pil Demon's Fire untuk membantu para murid menerangi titik-titik gelombang mereka.
Efeknya agak kuat karena membutuhkan api eksternal sebagai media utama dan api internal sebagai anak perusahaan untuk menerangi titik-titik bergelombang. Umumnya, para pejuang di bawah ini LV9 tidak tahan dengan kekuatannya. Hanya murid di atas LV9 yang dapat menanggungnya secara fisik dan mental. Oleh karena itu, hanya murid di atas LV9 di lembah pembunuh iblis yang dapat meminum pil api demons. Ketika kami mempelajari dan mengembangkan pil demons api, kami merujuk pada efek pil pembangun jiwa Tai. Oleh karena itu, efeknya hampir sama dengan pil pembangun jiwa Tai. Jika Anda ingin menukarnya, saya memberikan 1,000 pil demons api untuk hak penggunaan menara waktu untuk 1 kali. Celestial Tracer Flame memperhatikan Zhang Tai dengan mata berkilauan ketika dia bertanya. Aku ingin tahu berapa banyak menara waktu yang kamu rencanakan untuk ditukar dengan. Bisakah Demon Skill Valley memberikan kedua menara waktu di lantai 2 Dongtian Great Wilderness Sect? Ya. Demon Skill Valley akan menukar hak penggunaan 2 menara waktu itu dengan 2,000 pil Demon's Fire, 1 selama 10 tahun. Kita bisa membayar 6,000 Demon's Fire Pills selama 3 dekade sebelumnya. Kemudian, kita akan membayarnya setiap 30 tahun, semoga harganya tetap tidak berubah. Bagaimana dengan itu? Itu kesepakatan. Zhang Tai langsung setuju saat dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Tracer surgawi. Tracer lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 1585 Mitra Sempurna. Ketika Zhang Tai sedang berbicara dengan Celestial Tracer Flame, Immortal Deyang menekan cincin jari komunikasi penginderaan jauh seolah-olah dia menghubungi kekuatan sekte keberuntungan surga. Sebagai wakil kepala Demon Skill Valley, Celestial Tracer Flame dapat menentukan banyak hal dan menggunakan sumber daya yang memadai. Namun, sebagai sesepuh umum dari sekte keberuntungan surga, Dewa Deyang harus memberitahu kekuatan sekte keberuntungan surga tentang peristiwa besar seperti itu. Meski begitu, Immortal Deyang mendapat jawaban dari surga sekte sangat cepat. Segera setelah Zhang Tai menyelesaikan negosiasinya dengan Celestial Tracer Flame. Tangan Immortal Deyang telah meninggalkan cincin jari komunikasi penginderaan jauh ketika dia mengungkapkan senyum yang menentukan. Di surga keberuntungan sekte, murid menggunakan 7 warna pil untuk menerangi titik bergelombang mereka. Satu set 7 warna pil berisi 7 pil, masing-masing merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu, yang perlu diambil untuk 7 kali tidak memiliki efek samping. Bahkan anak-anak di atas usia 7 tahun dapat menggunakannya dengan aman. Efek dari serangkaian pil 7 warna dapat menyamai pil Tai Sol. Sebenarnya, ini bahkan lebih baik daripada pil yang terakhir sedikit. Mengacu pada kondisi Demon Skill Valley, Heaven's Fortune Sect juga dapat mengontrak 2 menara waktu. Kami membayar Anda 6,000 set 7 warna pil untuk 1 kali, dan 3 dekade per waktu. Hahaha. Bagus, itu masalahnya. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak saat dia berjabat tangan dengan Immortal Deyang segera. Celestial Wood Building menyaksikan Zhang Tai dengan ekspresi sedikit malu. Sebelum mengucapkan, dia berpura-pura batuk 2 kali, Aku ingin tahu apakah Jiang Clan bisa juga melakukan perdagangan seperti itu dengan abadi. Tentu saja. Zhang Tai langsung tersenyum ketika berkata, Surgawi, kamu harus tahu bahwa aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi pil semacam ini yang dapat membantu orang-orang biasa untuk mempromosikan keksatria dalam waktu singkat.
jika Jiang Clan juga memiliki jenis seperti itu pil. Saya juga bisa melakukan perdagangan dengan Jiang Clan dengan harga yang sama. Meskipun Jiang Clan tidak memiliki pil Taiyi Soul Building atau pil Demon's Fire. Kita memiliki hal lain untuk diperdagangkan. Oh, apa itu? Cairan seluruh roh. Cairan seluruh roh. Benar. Ini adalah obat rahasia yang diekstraksi Jiang Clan dari ribuan tanaman berharga. Meskipun itu tidak bisa secara langsung membantu pejuang untuk menyalakan titik bergelombang mereka seperti pil Taiyi Soul Building atau pil Demon's Fire lakukan. Itu secara bertahap dapat menyuburkan energi spiritual seseorang abadi. Anda tahu, seorang pejuang membutuhkan energi spiritual yang paling banyak untuk menerangi titik-titik gelombang. Semakin banyak energi spiritual yang dimiliki, semakin mudah untuk menyinari titik-titik gelombang. Itulah efek dari cairan segelas roh Jiang Clan. Celestial Wood Building berkata ketika dia mengeluarkan segelas obat biru kecil dan memberikannya kepada Zhang Tai. Setelah mengambilnya, Zhang Tai menontonnya sebentar sebelum membuka tutupnya. Ada sekitar 40 ml cairan hijau di gelas biru yang bisa diminum di mulut. Setelah meletakkannya di bawah hidungnya, Zhang Tai mengendus aroma pucat yang keluar dari kaca. Baunya seperti bunga anggrek atau bunga prem. Seolah dicampur dengan banyak jenis barang, aroma itu membuat Zhang Tai puas. Setelah melirik Celestial Wood Building, Zhang Tai mengangguk saat meminumnya. Dengan mata tertutup, dia mulai mencicipinya dengan hati-hati. Cairan All Spirit terasa enak karena agak dingin dan pahit, kemudian, rasanya agak manis. Setelah meminumnya, Zhang Tai langsung merasakan cairan menyebar di perutnya seperti minuman keras. Sementara itu, energi aneh yang sepele menembus ke dalam pembuluh darahnya di seluruh tubuhnya. Dengan ki dan darahnya yang mengalir, energi aneh yang sepele berangsur-angsur mencapai kepala Zhang Tai. Seperti bagaimana stalagmit dalam wadah kares jatuh dari air, cairan itu perlahan-lahan menembus ke lautan pikiran Zhang Tai dan berubah menjadi energi spiritualnya. Pada saat yang sama, bagian yang sama dari energi aneh di tubuhnya gagal menembus ke dalam pembuluh darahnya, alih-alih ia mulai bubar secara bertahap. Tampaknya menjadi konsumsi alami All Spirit Liquid. Meskipun untaian energi ini menembus ke dalam benaknya dengan cepat, sebagian darinya juga menyebar dengan cepat. Dalam hal ini, tanpa sadar, Zhang Tai ingat bagaimana kedua lubang hitam itu melahap energi spiritualnya ketika tingkahnya terjadi. Dia kemudian menekan hampir semua energi spiritualnya di lautan pikirannya. Setelah itu, ia menggunakan sedikit energi spiritual untuk memvisualisasikan sempoa dan memulai perhitungan mental pada sempoa. Ketika sempoa virtual mulai berlari dengan cepat, sedikit energi spiritual yang dibawa oleh All Spirit Liquid dalam pembuluh darahnya yang menembus ke dalam benaknya lautan langsung ditangkap oleh manik-manik yang meluncur dan sepenuhnya berasimilasi. Akibatnya, Zhang Tai segera mempercepat perhitungannya, menyebabkan manik-manik bergerak lebih lancar. Secara metaforis, proses ini seperti bagaimana oli mesin mulai melumasi bagian gesekan mesin ketika mesin bas mulai. Tidak hanya itu, ketika sempoa itu mengalir di lautan pikirannya, sedikit energi dari All Spirit Liquid yang tidak memasuki pembuluh darah atau pikirannya lautan yang akan bubar langsung berhenti menyebar karena langsung diserap oleh emas itu. Sempoa seperti bagaimana spons menyerap air sebelum diintegrasikan ke dalam lautan pikiran Zhang Tai. Ketika Zhang Tai menyelesaikan visualisasi sementara ini, dia mendapat sedikit energi spiritual di benaknya. Meskipun seutas energi spiritual itu sepele seperti setetes air di lautan untuk Zhang Tai,
Itu hampir 2 kali lebih banyak dari total energi spiritual yang meningkat ketika Zhang Tai melakukan perhitungan mental dengan sempoa dan minum cairan semua roh secara mandiri. Zhang Tai segera mengerti bahwa itu adalah pasangan sempurna antara Liquid All Spirits dan perhitungan mental oleh sempoa. Efek All Spirits Liquid dapat memungkinkan penghitungan mental dengan sempoa lebih lancar sementara perhitungan mental oleh sempoa dapat meningkatkan penyerapan All Spirits Liquid dan efisiensi. Konversi energi spiritual. Kombinasi keduanya lebih besar daripada masing-masing secara mandiri. Meskipun All Spirit Liquid tidak dapat menandingi buah kecemerlangan, jika seorang pejuang biasa dapat memiliki cairan All Spirit Liquid dan menguasai perhitungan mental dengan sempoa, energi spiritualnya akan melihat pertumbuhan yang mengerikan. Dengan cara ini, akan sangat sederhana bagi petarung biasa untuk menerangi poin mereka yang bergelombang. FCK, tak terbayangkan, Jiang Clan memiliki hal yang hebat. Bab 1586 Adil. Ketika Zhang Tai merasakan efek dari All Spirit Liquid dengan matanya terpejam, Celestial Wood Building mengarahkan matanya ke wajah Zhang Tai dengan sedikit ketegangan. Setelah beberapa menit, Zhang Tai akhirnya membuka matanya ketika dia mengangguk ke arah Celestial Wood Building, berkata, efek dari semua roh lembut dan tahan lama. Secara bertahap dapat meningkatkan energi spiritual seseorang. Tidak buruk. Menyaksikan ekspresi Zhang Tai yang memuaskan, Celestial Wood Building akhirnya menghela nafas ketika dia mengeksplorasi niat Zhang Tai, dan dia berkata, meskipun All Spirit Liquid tidak dapat menandingi pil yang digunakan sekte-sekte top lainnya untuk menerangi titik-titik bergelombang seseorang, efeknya tidak bisa ditandingi dengan pil biasa. Selain itu, All Spirits Liquid tidak memiliki efek samping. Semua orang mulai dari bayi berusia 3 tahun hingga ksatria surgawi dapat meminumnya. Abadi, menurut Anda apakah 4 botol All Spirits Liquid bisa menandingi pil Taiyi Soul Building dalam nilai? Ya, kurasa begitu. Setelah mendengar tanggapan Zhang Tai, Celestial Wood Building akhirnya mengungkapkan senyuman ketika dia berkata, sekarang yang abadi telah setuju. Bagaimana kalau menukar 4,000 botol liquid semua roh untuk menggunakan satu menara waktu sekali? Baik, tidak masalah. Aku ingin tahu berapa menara waktu yang kamu inginkan? Ahem. Hanya satu yang cukup. Celestial Wood Building berkata dengan malu-malu, tidak mudah bagi Jiang Clan untuk membuat All Spirit Liquid. Itu membutuhkan beberapa tanaman berharga. Bahkan Jiang Clan tidak dapat memproduksinya dalam skala besar. Oleh karena itu, kami tidak memiliki terlalu banyak inventaris. Jika abadi setuju, Jiang Clan bisa membayar di muka 4,000 botol All Spirit Liquid selama 10 tahun. 1 dekade kemudian, kami akan membayar 4,000 botol lagi. Latar belakang Jiang Clan tidak pernah bisa menandingi latar belakang Demon Skill Valley dan Heaven's Fortune Sect. Sekte atas terakhir segera dikontrak untuk 2 menara masing-masing waktu dan berjanji untuk membayar setiap 3 dekade. Namun, terbatas pada kekuatannya, Jiang Clan hanya bisa membayar 10 dekade per waktu. Aku mengerti kesulitan yang dihadapi Jiang Clan. Sebut saja 10 tahun sekali. Tidak masalah, Zhang Tai mengatakannya dengan lugas, itu kesepakatan besar. Setelah itu, kedua orang itu berjabat tangan. Oh, aku bertanya-tanya bagaimana Jiang Clan menemukan formula liquid semua roh? Zhang Tai bertanya Celestial Wood Building setelah membuat perjanjian kerjasama dengannya. Tidak mudah bagi Jiang Clan untuk mengeksplorasi formulanya.
Kami sebenarnya tidak mengeksplorasinya sendiri. Sebaliknya, 200 tahun yang lalu, ketika aku bepergian ke kota Tai, seseorang melelang beberapa benda rahasia perunggu yang ia dapatkan dari peninggalan kuno, di antaranya saya menemukan formula yang tidak lengkap, formula dari liquid seluruh roh. Setelah itu, saya meminta para tetua Jiang melakukan percobaan selama puluhan tahun. Melalui peningkatan dan penjelajahan yang konstan, kami akhirnya mendapatkan liquid all spirit hari ini. Ah, aku mengerti, Zhang Tai menjawab. Bahkan aku tidak tahu apakah cairan semua roh Jiang Clan adalah yang asli atau tidak. Tapi kita hanya bisa membuatnya. Syukurlah. Ini berguna. Bagaimanapun, lingkungan saat ini jauh berbeda dari yang jauh zaman kuno. Banyak hal hanya dapat berspekulasi. Barang-barang eksotis hampir tidak dapat ditemukan. Zhang Tai mengangguk ketika melirik Immortal Treasure Flame, Immortal Deyang dan Celestial Wood Building, berkata, "Aku ingin tahu kapan kamu berencana untuk mengirim murid untuk mengambil alih menara waktu? Apa pendapatmu, abadi?" Surgawi meminta Zhang Tai dengan sopan. "Aku sudah memberitahu para tetua Sekte Naga-Naga di ruang bawah tanah. Airbot Sekte Naga-Naga akan segera tiba. Aku akan menunggu di sini selama beberapa hari." Setelah para tetua murid Sekte Naga-Naga tiba di sini, aku akan masukkan kembali Dongtian untuk membuka menara waktu. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. Akan sia-sia karena membiarkan 27 menara waktu kosong, bahkan untuk 1 hari. Jika ada masalah, aku setuju denganmu. Immortal Deyang berkata ketika dia mengelus jenggotnya. Beberapa pasukan menderita kerugian di Dongtian, namun, kita berbicara tentang pencapaian. Jika masalah timbul karena mental yang tidak seimbang, kita sebaiknya tidak menyediakan waktu untuk mereka. Setelah itu, Celestial Treasure Flame, Immortal Deyang dan Celestial Wood Building bertukar pandang dengan Zhang Tai saat mereka tertawa terbahak-bahak. Kapal-kapal udara dari Sekte Keberuntungan Surgawi, Klan Jiang, Lembah Pembunuh Iblis dan Tuan Laki-Laki Guang Nanshan dekat satu sama lain di udara. Setelah bernegosiasi dengan Zhang Tai, Bai Runshan, Celestial Treasure Flame, Immortal Deyang dan Celestial Wood Building kembali ke airbot mereka sendiri, meninggalkan airbot Zhang Tai kosong. Menara waktu sangat berharga sehingga saya tidak pernah mendengar ada yang menyewa menara waktu. Saat ini, Istana Jinwu mencari peluang di mana-mana di seluruh Taixia. Namun, tidak ada sekte atau klan yang mau menukar menara waktu dengan sumber daya Istana Jinwu kali ini. Mengapa kita berbagi menara waktu dengan Heaven's Fortune Sect dan Demon Skill Valley? Setelah semua yang lain pergi, Zhang Tai dan Bai Suxian menjadi santai ketika mereka kembali ke kamar mereka. Setelah mandi dan mengenakan pakaian informal yang longgar, Zhang Tai bersandar pada ruang bersembunyi beruang sementara Bai Suxian mengenakan gaun sutra tipis, payudara setengah terbuka. Duduk di samping tempat tidur, mengupas anggur untuk Zhang Tai dan memintanya ingin tahu. Sambil tersenyum, Zhang Tai makan anggur sebelum perlahan berkata, "Kami tidak bisa membuat rencana dengan yang lain, namun, kami harus berbagi keuntungan dengan orang lain. Karena menara waktu terlalu berharga, setelah memiliki semua menara waktu Dongtian Great Wilderness Sekte, saya harus berbagi dengan Heaven's Fortune Sect, Demon Skill Valley dan Jiang Clan untuk sepenuhnya mengendalikan Dongtian." "Ah, tapi mengapa? Bukankah kamu sudah memiliki pusat kendali Dongtian? Kamu memenangkannya. Siapa yang berani berbicara buruk tentang kamu?" Bai Suxian berdebat. Dengan sedikit mencibir, Zhang Tai berkata, "Jika masalah bisa diselesaikan dengan alasan,
Bagaimana mungkin sekte wilderness besar dimusnahkan semalam? Apakah kekuatan jahat itu menyisihkan kesempatan untuk sekte wilderness besar? Sekte naga-naga masih agak lemah sekarang. Mengingat kekuatan sekte naga-naga, bahkan jika aku sepenuhnya memulihkan kekuatanku, masih akan sangat sulit bagiku untuk memiliki Dongtian sekte gurun besar sendirian. Sebagai sekte fantasi Taiyi, surga memegang paviliun dan paviliun Qionglo kehilangan ksatria surgawi di sini bersama dengan semua perwakilan ksatria dari dua sebelumnya. Jika mereka ingin memusuhi aku, ini akan menjadi alasan terbaik bagi mereka. Melalui kerjasama dengan lembah pembunuh iblis, surga sekte-sekte dan Jiang Clan, meskipun aku nampak berbagi beberapa keuntungan dengan mereka, sebenarnya, aku tidak menderita kerugian sama sekali. Dengan kerja sama seperti itu, akan jauh lebih mudah bagi Iron Dragon Sect untuk kultivasi ksatria di masa depan. Ini adalah dasar dari sekte Iron Dragon. Beranikah mereka merampok kita? Bai Suxian bertanya dengan luar biasa. Setelah mendengar kata-kata Bai Suxian, mata Zhang Tai menjadi lebih dalam ketika dia menjawab, Rob. Jauh lebih dari itu. Seseorang terlalu berani untuk keluar dari imajinasi Anda. Di dunia ini, mereka hampir bisa melakukan semua yang mereka inginkan. Meskipun begitu, Zhang Tai berhenti. Meski apa, Bai Suxian memasukkan anggur lain ke mulut Zhang Tai. Lupa tentang itu. Ini semua sialan. Ayo kita bahas topiknya. Zhang Tai melambaikan tangannya sambil melanjutkan, kamu sebaiknya membuat persiapan akhir-akhir ini. Beberapa hari kemudian, ketika kita memasuki Dongtian lagi, kamu juga harus memasuki menara waktu untuk kultivasi. Kamu sebaiknya mempromosikan keksatria bumi secepat mungkin. Berdasarkan pangkalan kultivasi Anda saat ini, Anda harus dapat mempromosikan keksatria bumi dalam 2 dekade. Ah, 2 dekade? Maksudmu budak ini tidak akan bisa melihatmu selama 20 tahun. Bai Suxian langsung menghentikan apa yang dia lakukan dengan tatapan pahit. Situasi saat ini tumbuh lebih berbahaya. Bahkan ksatria besi hitam tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika kamu bisa mempromosikan ke seorang ksatria bumi, aku akan sedikit diyakinkan. Zhang Tai menepuk pundak Bai Suxian saat dia menambahkan, selain itu, jika kamu berkonsentrasi pada kultivasi, kamu tidak akan merasa terlalu sulit untuk melewati 20 tahun di menara waktu. Ambillah itu kultivasi yang terpencil. Bisakah 2 orang memasuki menara waktu pada saat yang sama? Tidak. Kenapa? Bai Suxian mendorong bahu Zhang Tai dengan cara manja, dan dia berkata, mengapa kamu dan Yan Feiqing memasuki menara waktu pada saat yang sama selama 6 dekade? Mengapa kalian berdua bertingkah sangat akrab dalam menara waktu dan saya harus memasukinya sendiri? Apapun, saya ingin memasukkan satu bersama Anda. Jika Anda tidak memasukinya, saya tidak akan memasukkannya juga. Zhang Tai menghela nafas dengan sengaja, tidak ada menara waktu seperti itu yang dapat memungkinkan 2 orang di dalam pada saat yang sama. Jika Anda tidak ingin memasukinya, saya akan meminta Honi dan King Er memasukinya. Setelah 2 dekade, King Er akan dapat mencapai 1 bidang perubahan ksatria surgawi. Sebagai Honi hampir mencapai 8 bidang perubahan Black ksatria besi. Aku takut dia akan bisa mempromosikan ke seorang ksatria bumi juga dalam 2 dekade. Ah, Guo Honi juga akan memasukinya? Bai Suxian menjadi intens sekaligus. Zhang Tai mengintip Bai Suxian sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, jika kamu tidak memasukkannya kali ini, aku tidak akan memaksakan untuk melakukan itu. Aku akan mengatur orang lain untuk memasukinya.
Kita seharusnya tidak membuang menara waktu. Ketika Honi naik pangkat menjadi seorang ksatria bumi di masa depan, Anda sebaiknya tidak menyalahkan saya karena lebih memilih lebih daripada Anda. Jangan khawatir. Meskipun Honi mempromosikan menjadi seorang ksatria bumi, saya tidak akan membiarkannya menggertak Anda juga. Menggertakku? Berani sekali dia. Alis Bai Suxian langsung melotot. Dengan tatapan tegas, dia berkata, tidak mungkin. Aku akan memasukinya. Zhang Tai tertawa di dalam, jika saya bisa memanfaatkan kecemburuan wanita dengan baik, saya bisa mengubahnya menjadi energi positif. Setelah itu, Bai Suxian mulai membuka ikat pinggang Zhang Tai dengan ekspresi terpesona. Zhang Tai terkejut dengan perubahan cepat penampilannya saat dia mengucapkan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan melihat pemilik selama 2 dekade setelah beberapa hari. Budak ini harus tinggal sendiri selama 2 dekade. Pemilik, kamu tahu apa yang ingin dilakukan budak ini? Bab 1587 Situasi yang berubah. Waktu berlalu dengan cepat di atas airbot, setidaknya untuk Zhang Tai. Pembuatan kayu surgawi, benda harta karun surgawi, dewa deyang abadi dan Bai Runshan semuanya bijaksana. Mereka hanya dikultivasikan di airbot mereka sendiri dan menunggu sesepuh dan murid mereka sendiri. Bahkan jika mereka memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Zhang Tai, mereka hanya menggunakan cincin jari komunikasi penginderaan jauh untuk menghubungi Zhang Tai. Selama hari-hari ini, apa yang terjadi di Dongtian Great Wilderness Sekte telah menyebar di seluruh negeri dan muncul banyak topik. Menyebabkan situasi keseluruhan yang bergejolak menghadapi negara Taixia lebih aneh dan tidak terduga. Selama hari-hari ini, meskipun berada di perbatasan selatan, selama seseorang melihat-lihat artikel di forum Mountain of Brightness, dia akan menemukan bahwa seluruh forum telah cukup aktif. Kasus berdarah pemusnahan Sekte Wilderness besar menjadi topik hangat di seluruh negara Taixia. Meskipun Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion sama-sama mengirimkan artikel tentang Mountain of Brightness untuk membantah rumor. Gosip mengenai kedua sekte itu bergandengan tangan untuk memusnahkan sekte hutan rimba yang hebat masih menyebar ke seluruh dunia. Bahkan pendekar pedang biasa sudah tahu itu, belum lagi ksatria. Akibatnya, Taiyi Fantasy Sekte dan Surga memegang pavilion yang selalu menganggap diri mereka sebagai ortodoks dan sekte-sekte yang benar dari negara Taixia menderita keraguan dan kecaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua sekte itu keduanya terperosok dalam pusaran. Mereka yang meragukan dan mengutuk Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion memiliki alasan yang sama. Akta yang dimiliki Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion memilih untuk memusnahkan sekte top lainnya dari negara Taixia dengan membunuh begitu banyak ksatria telah merusak toleransi negara Taixia secara keseluruhan. Adapun para ksatria dan klan biasa, sekarang sekte Taiyi Fantasy dan Heavens Holding Pavilion berani melakukan itu ke sekte rimba besar. Mereka takut bahwa kedua sekte mungkin melakukan hal yang sama untuk sekte dan klan mereka sendiri. Adapun pejabat, yaitu Bukit Xuan Yuan, apa yang dilakukan Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion juga tidak toleran. Menurut hukum Taixia, jika ksatria membunuh orang, mereka harus menerima hukuman yang sama dengan rakyat jelata. Meskipun undang-undang ini fleksibel hingga tingkat tertentu, misalnya, ketika para ksatria berjuang untuk langkah dan sumber daya kultivasi di ranah elemen bumi dalam hal pertarungan atau duel. Undang-undang ini tidak akan berlaku.
Menurut aturan tidak tertulis yang diterima secara luas oleh pejabat negara Taixia dan lingkaran ksatria. Duel antara ksatria biasa dan sekte-sekte top karena pembalasan dendam tidak akan diselesaikan melalui cara resmi. Misalnya, dalam operasi internal Great Desolation of Treasure Hunting, jika para ksatria yang berpartisipasi dalam operasi ini terbunuh selama proses ini, maka para pejabat yang terbunuh akan baik-baik saja. Masalahnya, memang ada seorang ksatria yang menginginkan untuk melaporkan kejahatan. Ksatria itu hanya akan dihina dan ditolak oleh semua orang. Dan dia sendiri akan mengalami kesulitan berkeliaran seperti ini. Sedikit dunia bawah itu adalah kebenaran bahwa keberhasilan atau kegagalan perjuangan akan tidak dapat diselesaikan oleh Tingwei Mansion. Ambil eksplorasi harta ini di Dongtian Great Wilderness Sekte sebagai contoh. Jika beberapa ksatria dibunuh oleh ksatria lain karena konflik dalam proses ini, pejabat dan pengadilan kerajaan negara Taixia tidak akan peduli tentang hal itu. Jika beberapa orang idiot ingin melaporkan kasus ini ke pejabat, mereka akan mendapatkan penghinaan yang konsisten. Selain itu, mereka akan diusir dari lingkaran ksatria. Aturan seperti itu mirip dengan bahwa duel antara geng karena pembalasan dendam tidak akan diselesaikan oleh pengadilan pidana. Namun, pemusnahan sekte gurun besar tidak disebabkan oleh pembalasan antar sekte. Sebenarnya, Great Wilderness Sect tidak punya dendam dengan Taiyi Fantasy Sect atau Heaven's Holding Pavilion sama sekali. Itu murni pembunuhan dan kejahatan. Selain kematian hampir semua ksatria sekte Wilderness besar, malam itu, puluhan ribu murid biasa dan rakyat jelata di sekte dan di kota terdekat tewas. Selain orang-orang barbar dari perbatasan selatan, banyak rakyat jelata adalah warga sipil Hua dan pedagang individu dari perbatasan selatan. Jika Taiyi Fantasy Sect dan Heaven's Holding Pavilion benar-benar melakukan itu, sebagai penguasa negara Taixia, Bukit Xuanyuan harus memberikan penjelasan atas kematian para korban yang tidak bersalah. Jika Xuanyuan Hill memilih untuk diam dalam kasus ini, otoritasnya akan sangat lemah. Karena itu, pada hari kedua sejak Zhang Tai keluar dari Dongtian dari sekte gurun besar, Xuanyuan mengubah kaisar kehormatan dari Bukit Xuanyuan telah mengirimkan perintah untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus pemusnahan sekte gurun besar. Pada hari itu, dokumen Bukit Xuanyuan sudah sampai di rumah Lord Guangnan, yang diminta untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Negara Taixia untuk menyelidiki kasus ini. Tentu saja, sekte Taiyi Fantasi dan Surga memegang pavilion tidak akan menunggu hukuman dalam kasus ini. Sebaliknya, kedua sekte segera menyebut Yun Zongxi sebagai antek setan karena mereka umumnya menyatakan bahwa Dongtian Great Wilderness Sekte adalah konspirasi setan. Yun Zongxi hanya memfitnah dan menjebak mereka. Selain itu, setan ingin menggunakan Dongtian Great Wilderness Sekte untuk menghancurkan kesatuan internal negara Taixia dan goyah fondasi negara Taixia secara keseluruhan. Deklarasi kedua sekte tersebut memperoleh dukungan dari Pavilion Qionglo sekaligus. Setelah itu, ketiga sekte mengirim Shiki Jitsu ke Yun Zongxi dengan hadiah lebih dari itu untuk Zhao Yuan yang selalu menempati peringkat pertama dalam daftar penjahat yang dicari di Mahkamah Agung. Namun, jejak Yun Zongxi itu misterius. Setelah meninggalkan Dongtian Great Wilderness Sekte, Yun Zongxi telah menghilang. Pertempuran di Dongtian Great Wilderness Sekte di perbatasan selatan secara langsung mempengaruhi situasi keseluruhan yang dihadapi negara Taixia. Selain merangsang kekuatan turbulen tersembunyi,
itu juga menyebabkan aliansi kekaisaran untuk berhadapan dengan Xuan Yuan Hil tatap muka untuk pertama kalinya. Akibatnya, Zhang Tai, yang sebagai orang luar tetapi tahu segalanya tentang hal itu, menahan napas tanpa sadar dan menunggu hasilnya dengan sabar. Hanya setelah tinggal di Airbot selama 2 hari, kekuatan keseluruhan Zhang Tai sudah pulih kembali ke masa jayanya. Matahari yang lembut namun kuat itu bangkit dari laut Qi-nya lagi sementara kekosongan di atas benaknya dipenuhi oleh bulan-bulan yang cerah dan langit lagi. Dengan energi spiritual yang melonjak dan pertempuran Qi di setiap sel, Zhang Tai menguasai kekuatan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dibandingkan dengan niat Tai Fantasy Sekte dan Heavens Holding Pavilion, Zhang Tai, meskipun dimanjakan oleh kepedulian Bai Suxian di Airbot, telah mengejutkan dunia lagi bersama dengan tindakan heroiknya menyelamatkan lebih dari 10.000 ksatria manusia dengan risiko nyawanya sendiri sebagai hasilnya. Zhang Tai menjadi simbol kebenaran di mulut semua ksatria manusia di negara Taixia. Dia menjadi ksatria nomor 1 di negara Taixia sementara reputasinya mencapai puncak baru. Tuan Guangnan, ayah mertua Zhang Tai sangat tegas. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai mendapatkan Dongtian dari Sekte Gurun Besar, Lord Guangnan langsung menghadiahkan seluruh gunung Central Pillar dan daerah itu dalam jarak 600 mil ke Zhang Tai. Sebagai tanah karunia-Nya karena memberi penghargaan bahwa Zhang Tai menyelamatkan begitu banyak ksatria manusia dari negara Taixia. Sebelumnya, perintah Mansion Tuan Guangnan hanya berlaku untuk bazis di perbatasan selatan, yang hanya terbatas pada daerah di dekat Bazi. Semakin jauh ke bazis, semakin lemah pengaruh Mansion Tuan Guangnan. Sebelumnya, daerah-daerah di sekitar Gunung Central Pillar adalah pedalaman orang barbar di perbatasan selatan. Meskipun mereka milik negara Taixia secara nominal, mereka memiliki cara dominasi sendiri. Pada saat itu, orang-orang barbar di banyak gunung tidak akan pernah mengakui efek dari perintah dari Lord Guangnan S. Mansion. Sedangkan, kali ini, ketika Mansion Tuan Guangnan menghadiahkan area ini sebagai tanah hadiah Zhang Tai, yang pertama kali mengakar adalah para ksatria biadab. Bab 1588 Penyelesaian Kastil Baru. Ketika situasi keseluruhan yang dihadapi negara Taixia kompleks, Zhang Tai sedang menunggu kedatangan kapal udara Iron Dragon Sect di kapal pribadinya saat dia menghubungi Mansion Tuan Guangnan. Bersiap untuk eksploitasi tanah karunia ini di perbatasan selatan. Tanah karunia yang diberikan oleh Lord Guangnan S. Mansion berada dalam jarak 600 mil yang berpusat di Gunung Central Pillar, yang secara luas dianggap sebagai salah satu dari 10 negeri paling berbahaya di perbatasan selatan. Tentu saja, apa yang disebut 10 negeri berbahaya itu adalah sebutan bekas. Sebelumnya, mengingat kinerja magnetik yang kuat dari Gunung Central Pillar dan gua berapi berbahaya di mana bahkan para ksatria tidak dapat bertahan hidup, tanah ini memang melarang. Sebaliknya, sekarang, setelah Dongtian Great Wilderness Sect ditemukan, semua orang tahu bahwa pintu masuk berapi-api mengarah ke Dongtian Great Wilderness Secte. Mulai sekarang, tanah berbahaya menjadi tanah harta karun. Hampir tidak ada orang lain yang bisa hidup di tanah karunia ini kecuali para ksatria atau orang barbar yang selalu tinggal di sekitar gunung dan hutan. Oleh karena itu, eksploitasi dalam pendapat Zhang Tai tidak merujuk pada konstruksi perkotaan karena tidak dapat memenuhi persyaratan. Pada tahap awal, Zhang Tai hanya ingin Mansion Tuan Guangnan membangun sebuah kastil di puncak Gunung Central Pillar di mana orang yang lewat bisa beristirahat. Tentu saja, sangat sulit bagi orang lain untuk membangun istana di sini.
Namun, itu adalah sepotong kue untuk mansion Tuan Guangnan. Selama hari-hari ini ketika Zhang Tai sedang menunggu kedatangan kapal udara Iron Dragon Sek, Lord Guangnan's Mansion telah mengirimkan beberapa kapal udara. Lebih dari 400 kapal udara yang dimodifikasi yang ketel uap dan beberapa komponen logam telah dilepas.